Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini ya. Kembali di sini Mari akan coba lagi untuk bacain energi teraktual dalam relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Seperti biasa, sebelum mulai tarik kartu tarot, Mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya Mari itu akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik, niatannya baca energi kamu, kebacanya energi pasangan kamu. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang nanti Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Apa sih yang terjadi dalam relationship-nya kamu bersama dengan dia? Oke, Ya. Kemudian energinya kamu sendiri. Oke. Iya. Tunggu ya, mari lihat lagi. Ini kenekatan. Ini memulai lembaran hidup baru. Dan itu efek dari memulai lembaran hidup baru ini nanti akan membuat salah satu di antara kalian itu udah pasti akan kecewa di sana ya. Apa yang kamu omongin ke dia? Atau apa sih niatannya kamu yang mau kamu omongin ke dia? Apa tuh topiknya gitu ya? Mungkin ada sesuatu yang tanpa kamu pikirkan nanti kamu akan ngomong sama dia. Tanpa kamu rimangi omongan kamu atau tindakannya kamu itu akan berdampak kayak gimana sih sama dia. Nah, jadi sebelum kamu nanti ngomong dengan apa ya? Ngomong dengan lantang kepada seseorang ini dipikir-pikirkan kembali ya. Nah, karena beberapa di antara kalian mungkin ini adalah titik balik perubahan besar dalam relationship-nya kalian ini gitu ya. Jadi itu tadi memang beberapa di antara kalian sudah ada buah pemikiran yang sudah kamu rimangi beberapa minggu belakangan ini, atau beberapa tuh sudah ada beberapa bulan gitu ya, udah ada dipikir-pikirkan. Nah, yang kayak gitu. Karena gini, mungkin kamu yang selama ini merasa bahwa kamu harus dengan dia gitu ya, kamu harus dengan hubungan ini. Nah, sekarang itu ada energi balik gitu. Ini ada energi yang kayak kamu tuh saatnya sekarang ini hanya mementingkan dirinya kamu sendiri aja gitu ya. Mungkin ada beberapa kondisi, beberapa keadaan yang nampaknya hanya kamu aja yang mikirin, hanya kamu aja yang sadarin, tetapi di situ dia tidak sadar. Nah, kayak gitu ya. Dan itu bisa kayak bikin kamu capek sendiri ngadepin orang ini. Nah, gitu. Dan ini kan kondisinya kamu udah saatnya tuh make logika. Kamu udah saatnya itu make pikiran, bukan hanya make hati aja sama dia gitu. Kalau kamu pakai hati itu bisa yang kayak rasa kasihan lah, atau kamu ada kayak rasa takut lah, atau kamu ada rasa yang cemas berlebihan apabila kamu melakukan ini atau melakukan itulah gitu. Nah, sekarang kamu sudah melampaui gitu ya. Kamu udah melampaui keresahannya kamu, kecemasannya kamu, dan segala macam tentang kehidupan pribadinya kamu gitu ya. Kamu udah lampaui itu. Maka di sini beberapa di antara kalian udah berani kayak speak up, atau udah berani kayak minimal tuh ya kamu melakukan sesuatu yang di situ kamu sedang kondisinya kayak yang melindungi diri kamu sendiri. Kamu di sini kayak yang menyelamatkan dirinya kamu sendiri. Dalam artian di sini mungkin kamu sudah saatnya merasa bahwa menjauh dari dia adalah keputusan yang tepat. Nah, gitu ya. Jadi niatannya kamu adalah menjauh. Entah di sini kamu akan sampaikan secara terus terang kepada dia,
ataupun kamu akan menunjukkan tindakan-tindakannya kamu kepada seseorang ini. Nah, gitu ya. Ini akan ada perubahan besar, itu udah pasti. Akan ada perubahan besar dalam relationship ini, gitu ya. Nah, jadi kamu tuh nggak mau lagi tinggal diam. Bagaimana cara dia memperlakukan kamu, gitu ya. Bagaimana cara dia berucap dengan kamu. Yang selama ini mungkin kamu terlalu banyak sabar, gitu ya. Kamu yang terlalu banyak kayaknya tuh mentoleransi seseorang ini, gitu. Dan sekarang itu titik kesadarannya kamu, wah, nggak boleh. Kayak gini terus menerus tuh kayaknya nggak boleh, gitu. Kamu sudah mulai naik di situ kedewasaannya kamu. Maksudnya kamu tuh mulai melihat kepantasan orang ini dan kamu juga melihat kemampuannya kamu ngedampingin orang ini tuh kayak gimana, gitu ya. Atau mungkin ini tidak masalah person ya, tidak masalah personal antara kalian berdua. Bisa jadi juga kamu melihat adanya tantangan-tantangan dalam hubungan kalian. Jadi kamu udah mulai mikir, kamu mengikuti tantangan ini apakah memang itu yang kamu maui, gitu ya. Jadi maksudnya gini, worth it nggak, gitu ya, worth it nggak, pantas nggak dia untuk kamu perjuangkan, pantas nggak dia itu untuk kamu pertahankan. Nah, itu ya, mulai ada pertanyaan di dalam dirimu yang seperti itu, gitu. Karena barangkali selama kalian berhubungan, acap kali kamu kayaknya lebih membiarkan, atau mungkin kamu kayak menghindar-hindar, gitu ya. Kamu mengelak di situ tentang sesuatu. Kamu mengelak dari intuisinya kamu, gitu ya. Kamu mengelak dari kenyataan, nah kayak gitu. Kamu yang selalu di situ terkukung dalam ujar-ujar what if, bagaimana jika. Nah, itu yang paling sering di kamu, makanya kamu tuh kayak yang bertahan banget dalam hubungan kalian ini. Atau ya kamu mungkin ngerasa bahwa selama ini tidak ada opsi lain, ya, tidak ada pria lain atau wanita lain yang menjadi opsinya kamu sebagai pasangan. Nah, kalau sekarang ini kamu ya udahlah, terserah mau nggak ada cowok pengganti atau nggak ada cewek pengganti dia, ya udah nggak apa-apa, aku sudah berani jalan dengan diriku sendiri. Nah, mungkin udah kayak gitu. Atau mungkin selama ini dia sering sekali tuh kayak menyusahkan kamu, merepotkan kamu kayak gitu ya. Kamu kayak yang takut bahwa nanti kalau aku menolak dia nanti kayak ginilah, kayak gitulah. Nah, sekarang itu kamu udah enggak lagi, gitu. Kamu udah nggak takut lagi untuk berkata tidak kepada seseorang ini atas apapun tindakannya yang bikin kamu tuh nggak enak hati. Nah, gitu ya. Jadi nampaknya Mari kamu udah kayak berani unjuk giginya kamu. Kamu kayak udah berani, ini loh aku, ini yang aku mau, gitu. Sekiranya bahkan perpisahan adalah jawaban dari keputusannya kamu untuk ngeprotek dirinya kamu sendiri, nampaknya Mari di situ kamu tuh udah ndak resah lagi, gitu ya. Kamu udah siap untuk nanggung konsekuensi di depan sana karena kamu tuh udah muak, gitu. Karena kamu tuh udah enek, gitu ya. Mungkin dia bisa aja baik sama kamu, tapi barangkali orang tuanya lah, keluarganya lah, kayak gitu ya. Atau siapalah kayak gitu ya, yang itu bikin kamu tuh kayak yang aku capek banget, gitu. Aku capek banget. Nah, di sana aku capek, gitu. Atau ya tadi, selama ini kamu kayak mengkecilkan dirinya kamu kayak membatas-batasi dirinya kamu. Sekarang kamu kayak yang aku mau keluar dari cangkang belenggu aku ini, gitu. Aku mau keluar dari cangkang hidupku yang kecil ini, gitu. Bukan hanya dia aja, bukan mesti dengan dia aja. Nah, gitu. Jadi kamu kayak mau membuka matanya kamu lebar-lebar, gitu ya. Kamu kayak mau membersihkan semua energi-energi negatif yang kamu rasakan hadir ketika kamu jalan sama seseorang ini atau ketika kamu bersama dengan seseorang ini. Kamu mau kayak menghancurkan semua batasan, menghancurkan semua energi negatif yang kamu rasa sudah ada di sini, gitu ya. Jadi pembebasan diri, kalau Mari lihat pembebasan diri yang kamu itu tahu banget bahwa konsekuensinya
ya harus ada terjadi perpisahan antara kalian berdua gitu. Tapi mudah-mudahan memang kamu tuh udah sadar duluan ya. Semoga demikian. Semoga demikian. Kamu sudah memikirkan tentang dirinya kamu sendiri. Kamu udah memikirkan tentang kebahagiaannya kamu sendiri. Dan di situ semoga kamu udah bener-beneran paham. Bukan hanya prasangkanya Mari aja kamu udah paham, tapi kamu udah bener-bener mengerti bahwa apa yang kamu lakukan berikut ini adalah penyebab nanti juga terjadinya pembalikan ya dalam relationship kalian gitu. Nah, energi dari dia sendiri ini memang ketika dengan kamu, dia nampaknya kehilangan kemampuan untuk mengkontrol dirinya dia. Nah, memang seperti itu ya. Dia kehilangan kemampuan dia untuk menjinakkan sisi liar di dalam dirinya. Mungkin dia selama ini terlalu sensitif banget sama kamu. Gitu ya. Mungkin selama ini dia itu kayaknya menunjukkan kelemahannya, tetapi dia menyalahkan kamu. Nah, di sana dia tidak nyaman dengan tantangan dalam hidupnya kalian. Dia tidak sanggup untuk menghadapi konsekuensi ketika kamu dan dia ini berjalan bersama. Tapi bisa dia akhirnya nyalahin kamu. Nah, bisa dia di situ ya. Dia nyalahin kamu banget di sini. Ini antara benci, cinta, ini bercampur aduk ini di dalam hubungan kalian ini. Macam-macam rasa yang bisa bikin itu diri dan pasangan itu kayak yang benar-benar dalam kondisi tidak enak. Nah gitu. Jadi di sini kayak yang titik balik ya, lagi-lagi titik balik pendewasaan kalian berdua. Gitu. Dia tidak mampu bersabar sama kamu. Dia tidak mampu untuk mentoleransi kamu. Gitu. Atau mungkin dia di sini yang kayak punya cinta yang besar, tapi dia tidak pandai untuk mengolah cinta yang besar itu sebagai sesuatu yang membangun gitu ya. Tetapi di sini dia bisa atas dasar cinta katanya, dia bisa justru kayak merusak kalian berdua. Cinta dan ego di sini ya. Dia bisa aja salah menangkap egonya dia dilabelin sebagai cinta. Bisa aja di situ. Gitu ya. Dan sekarang ataupun dalam waktu dekat ini, nanti dia tuh akan belajar untuk masuk dan menatap diri dia sendiri, bukan lagi nyalahin kamu. Nah gitu. Jika selama ini dia yang paling ego banget sama kamu, nanti dia akan menyaksikan egonya dia sendiri itu akan hancur. Gitu ya. Ada yang tidak baik, ini ada energi negatif dalam hubungan kalian. Ada energi yang sangat-sangat negatif dalam hubungan kalian. Nah, selama ini gitu ya, semesta atau jiwa tertingginya dia nunggu-nunggu biar dia ini sadar, biar dia ini merubah dirinya sendiri. Tapi ternyata tidak ada perubahan-perubahan dari dirinya dia gitu ya. Jadi nanti tetap ya melalui kamu nanti tuh kayak semesta tuh ngajar dia, ada yang salah dari kamu, ada yang keliru dari kamu. Nah gitu, yang kamu anggap selama ini tindakannya kamu, perbuatannya kamu itu benar,
ini kamu akan dikasih tahu gitu. Kamu akan dikasih tahu tidak gitu ya. Ada yang salah dari laku hidupnya kamu selama ini. Mungkin dia yang paling memaksakan kamu ya. Dia yang paling memaksakan kamu tuh harus jadi pasangannya dia. Barangkali selama ini gitu. Kalau enggak kamu diancam-ancam sama dia gitu ya. Dia kayak yang repotin kamu banget. Dia yang kayak bikin kamu itu susah gitu ya. Kamu merasa kepayahan dengan orang ini gitu. Nah, jadi ini udah saatnya dia tuh dikasih tahu. Kamu keliru gitu. Kamu salah gitu ya. Kamu atas nama cinta, atau kalau gini, kamu tuh kayaknya mempermainkan cinta, memakai cinta sebagai kedok untuk kepuasan egonya kamu aja gitu. Padahal kalian ini sebenarnya tidak ditakdirkan untuk bersama. Nah, ini agak dalam ini. Soalnya ini banyak mayor arkananya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini dipertemukan itu hanya kayak punya jodoh tuh karma jodoh pertemuan aja gitu. Tapi kalian memaksakan diri gitu ya. Kalian memaksakan diri, sama-sama di sini memaksakan diri gitu ya. Untuk ngejalanin hubungan gitu. Namanya kalian tidak diiniin untuk satu sama lain dalam waktu yang lama ya, maka bagaimanapun itu cara semesta akan tetap memisahkan kalian. Nah gitu. Jika selama ini dia yang diajak semesta, ayo kamu pergi gitu ya, tapi dia tidak bisa melepaskan kamu, dia masih kayak mau-mau aja sama kamu. Nah sekarang melalui kamunya yang pergi gitu ya, kamu yang digiring semesta untuk menjauh dari dia, atau itu energinya energi bolak-balik gitu ya. Mungkin kamu yang selama ini memaksakan diri gitu ya dengan dia atas dasar ketakutannya kamu, keresahannya kamu, apakah kamu akan bisa punya pasangan lain gitu ya, atau apa-apalah ya. Mungkin kamu selama ini tergantung secara finansial sama dia. Nah gitu. Nah sekarang itu kamu yang kayak disadarkan bahwa kamu kuat kok, kamu mampu kok, gitu. Ya, kamu kuat dan kamu di sini mampu. Nah, kalianlah berdua-duanya ini sebenarnya ya, dibilang bahwa kalian tidak diciptakan untuk satu sama lain bersama selama-lamanya. Hanya bertemu dan kemudian berpisah, tapi dalam perpisahan ini kalian akan diajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menumbuhkan kedewasaan di situ. Dan terutama dalam pertemuan ini ya, dia yang paling banyak diajari nanti. Jadi nanti dia akan duluan punya percepatan kesadaran gitu ya. Dia akan duluan punya, ini nampaknya ya, dia akan punya duluan perubahan radikal dalam hidupnya dia. Kamu lihat aja, dalam perpisahan kalian ini, kamu masih di sini, dia nanti udah kemana-mana, nanti dia akan ini ya. Nanti kamu suatu saat akan takjub melihat perubahan dalam hidupnya dia. Nah kita bersama dengan kamu gitu ya, kamu adalah pintu gitu. Kisah bersama kamu adalah pintu untuk nanti dia punya kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan yang dia jalani hampir separuh dari hidupnya. Nah itu ya, jadi kayak ada karmic relationship gitu ya, ada spiritual connection yang mari tangkep dalam hubungan kalian ini. Jadi dia pun akan diajari untuk mampu mengkontrol diri dia sendiri. Makanya nanti ini percepatan spiritualnya dia itu dahsyat ini. Kalau mari lihat ya, ini dia bukan hanya berjalan dalam spiritual, tapi dia akan melompat dalam spiritualnya dia. Jadi ini bisa kayak ada abuse-nya gitu ya. Ada toksiknya di sini, ada kekerasan secara mental gitu ya, ada kekerasan secara fisik. Ini untuk beberapa tentu saja. Tapi ya ada kayak yang hanya egonya aja yang dikedepankan. Aku harus dengan kamu, aku mesti dengan kamu. Nggak ada kekerasan apapun di sini. Namun kayak yang memaksakan diri secara berlebihan gitu ya, untuk bisa terus bersama satu sama lain
Nah gitu. Nah sekarang ini diajak untuk yang tidak. Jalannya bukan di sini, bagianmu bukan di sini, kisahmu bukan dengan dia. Nah kayak kita. Makanya nanti dia akan hancur egonya yang tadinya dia berusaha bertahan dengan kamu mati-matian. Di sini dia akan kayak yang kamu nggak mampu kok ngelakukan apapun. Nah itu dia ya, kamu si dia ya, semesta ngomong sama dia, kamu nggak mampu ngelakukan apapun, kamu nggak bisa menentang yang harusnya itu menjadi bagianmu gitu. Dia bukan bagianmu, dia bukan milikmu. Kamu harus jalan dengan sendiri, bukan dengan dia gitu ya. Jadi kamu tuh jalan tanpa dia gitu. Bilangkan tanpa kamu gitu maksudnya Mari. Aduh, kok jadi belibet ini. Mudah-mudahan paham ya. Jadi dia sudah punya jalan sendiri lah. Kamu tidak menjadi bagian dari hidupnya dia gitu. Karena kamu juga punya kisahnya kamu sendiri yang lain nanti gitu. Karena kalau kalian bersama ini nampaknya agak kurang baik gitu. Nggak tahu lah besok lusa mungkin kalian akan bertemu lagi dengan versi terbaik. Hanya saja untuk saat ini tidak gitu ya. Dia masih punya PR-PR tertentu gitu. Dan kamu juga masih ada penggenapan kamu yang lain gitu. Ya, jadi udah genap dengan dia. Sekarang ini semesta lagi menggenapkan perjalanan kalian. Kemudian untuk kalian pecah dan jalan masing-masing kayak gitu ya, kayak gitu maksudnya Mari. Kalian jalan masing-masing sesuai dengan kepantasan. Kayak kamu nanti akan ketemu dengan seseorang tuh yang sevibrasi dengan dirimu, yang lebih baik, yang lebih cocok, yang lebih berselaras dengan sevibrasinya kamu. Sementara dia sendiri ini nanti akan jalan sendiri, dipaksa dia jalan sendiri. Mungkin kamu akan bertemu dengan orang baru gitu ya, nggak tahu lah. Karena di sini itu kayaknya pembacaan ini untuk melihat dari sisinya dia nih, kalau Mari tangkep ya. Jadi dia nanti tuh mulai nanti diajar untuk berani menyaksikan kekeliruan dirinya dia, dimana di situ udah cukup nanti itu untuk membawa dia ke titik kritis. Nah titik kritis inilah nanti yang akan mengantarkan dia menjadi seseorang tuh yang jauh lebih baik lagi. Nah ini jalan spiritual ya, ada 3 kartu, bahkan di sini ada 4 kartu yang menunjukkan bahwa dia akan masuk ke jalan spiritual yang lebih dalam lagi. Mungkin dia untuk beberapa waktu akan mengalami kengenesan ya, ngenes dulu nih namanya titik kritis kayak gitu ya. Ngenes dulu baru kemudian nanti akan ada kesadarannya dia, oh walah selama ini aku menempuh jalan yang keliru, oh ternyata. Nah banyak nanti pembelajaran setelah dia, banyak pembelajaran setelah dia bertemu dengan kamu. Nah gitu ya, banyak pelajaran karena di situ dia mungkin sedang dibiarkan untuk berego, sangat ego sekali gitu. Kayak dia udah menghabiskan jatah egonya dia untuk dia kembali nanti itu dimurnikan lagi gitu. Ternyata kalian berdua itu tidak sefrekuensi. Ternyata kalian berdua itu tidak yang tidak cocok lah kayak gitu ya. Tidak cocok ini untuk bersama gitu. Sebagai guru dan murid untuk waktu sebentar, ya di situ ada menghabiskan waktu, tertawa bersama, ceria bersama, bahagia bersama, iya. Namun di situ limitnya nampak Mari itu telah selesai gitu ya. Udah pas limitnya, udah waktunya itu nempuh jalan pribadi masing-masing. Nah di situ, karena ini kayak gimana pun dia tuh nggak bisa menghindari ya, dia nggak bisa menghindari untuk masuk ke jalan spiritual itu, nggak bisa dihindari. Mungkin selama ini dia mengelak-ngelak gitu ya, atau selama ini dia mungkin tidak sadar bahwa dalam kehidupan dia yang ini, dia sedang mengalami percepatan untuk peningkatan kesadarannya dia dalam spiritual. Nah kayak gitu. Kalau kamu nih Mari lihat masih bisa nih asik main-main untuk urusan ini ya. Dia lebih duluan spiritualnya daripada kamu di sini. Karena kamu masih akan dibiarkan dulu untuk bermain-main dengan apapun itu yang ingin kamu mainkan dalam kehidupan berbadan. Nah kayak kita.
Kamu masih akan dibiarkan untuk nunjukin egonya kamu dibiarkan untuk macam-macam ya. Ini masih yang kayak lika-likunya kamu tuh masih panjang gitu. Maksudnya gini, kamu masih dibiarkan menjadi apa adanya aja dengan kesadarannya kamu yang seperti ini gitu ya. Jadi kamu masih banyak waktu untuk bermain-main. Kalau dia udah nggak ada lagi nih waktu dia untuk bermain-main, udah saatnya dia mendapatkan pencerahan di sini. Kayak gitu ya. Udah saatnya dia mendapatkan pencerahan. Kalau kamu mau monggo, kalau nggak mau ya udah silakan main-main dulu. Nah itu energinya kamu. Gitu ya. Oke, baik. Nah itu aja dulu. Ini pembacaannya mari tujukan untuk kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Leo, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Aquarius ya. Itu energinya di sini. Itu nggak tahu itu Sun Moon Rising Venus-nya kamu ataupun dia gitu. Kemudian di sini ada Capricorn, ada Scorpio, Virgo di situ. Kemudian ada Gemini di sini. Ini ada Cancer. Kemudian ada Sagittarius lagi. Kemudian ada ini nanti dia akan mengalami sesakit-sakitnya ini nanti. Kemudian di sini ada Pisces. Ada Sagittarius lagi, ada Aries di sini, ada Leo, Gemini lagi, ada Taurus di sini. Nah itu aja. Kemudian ini inisialnya kamu atau inisialnya dia ya. Ada L lampu, ada M melati, ada N nama, ada W warna, ada Q Korea, ada Y Yanto, ada P pelangi, ada X, kemudian ada K kalimat, ada C celana gitu ya, ada V vital, ada S sapu, ada J jarum, ada Z, ada E elang, ada A di situ Agustus, ada G gelora, ada H di situ hari, ada U udara, ada inisial D dewan, ada inisial T tawa gitu ya. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampein. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.